Sebelum saya terusin, ada pertanyaan nggak? Ini baru jurus pertama nih. Ada gambaran ya? Oke, lanjut jurus kedua. Jurus kedua, setelah door-to-door, ini kita ada istilah demo totok punggung. Demo sama door-to-door beda. Kalau door-to-door kita nemuin orang. Kalau demo, ini kalau di Batam teman-teman memberikan nama program ini, namanya adalah totok punggung on the road. Itu istilah beliau, nggak apa-apa. Kalau istilah saya, demo totok punggung atau detok. Detok itu demo totok punggung. Apa yang dilakukan? Nah, yang kami lakukan adalah kami mendatangi tempat keramaian. Yang sudah kami lakukan, kami setiap hari Minggu itu datang ke Puri Jaya. Puri Jaya itu Cilongok. Itu di situ ada perumahan, tapi setiap minggu itu ramai orang, Pak. Ada lapangan parkir yang dijadikan tempat senam. Namanya senam KSN, Komunitas Senam Nusantara, sudah berdiri 14 tahun. Jadi itu kalau minggu, Pak, di samping ada yang jogging muterin komplek, jalannya bagus, itu ada tempat senam yang pesertanya tuh ratusan, Pak. Kebetulan saya kenal dengan ketua KSN-nya, yaitu AB Asep, beliau juga orang totok punggung juga. Saya minta izin sama pengelola juga. Minta izin tuh bawa kursi ini. Ini kursi untuk buat demo nih, Pak. 4 kursi, 5 kursi, terapis yang saya bawa ke sana. Saya bagi-bagi brosur, tapi sebelum dibagikan saya woro-woro. Bapak Ibu, kami datang dari klinik totok punggung untuk memberikan pelayanan terapi totok punggung gratis. Buat Bapak Ibu yang belum pernah merasakan di terapi totok punggung, silakan duduk di kursi ini yang kami siapkan. Duduk aja, nanti kami terapi totok punggung gratis. Kalimat gratisnya harus kencang. Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat ya buat teman-teman yang baru saja ikut senam KSN. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin bugar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba di terapi totok punggung, boleh merapat ya di samping Alfamart. Alhamdulillah kami hadir kembali di pagi hari ini untuk memberikan terapi totok punggung secara gratis ya. Seperti yang teman-teman lihat yang duduk di kursi oranye itu adalah sedang menikmati sensasi terapi totok punggung secara gratis ya. Ini dengan Mbak Sinta, ada Mas Rizky di ujung sana, ada juga Kang Randy, ada juga di sini Teh Mai ya, silakan. Saya pakai speaker, Pak, sengaja biar kenceng, kan jalanan kan. Yuk Bu, begitu kursinya penuh, orang boleh ngeliat semua kan. Buat Bapak Ibu yang ingin, tolong duduk atau berdiri di belakangnya karena itu sebagai antrian. Kalau nggak ngantri, nanti kami nggak panggil karena perpindahan klien pertama dan kedua tergantung yang ngantri. Kalau nggak ada yang ngantri, itu ditotok lama. Itu modelnya. Kalau ada yang ngantri belakangnya, nanti gantian paling 3 menit, 5 menit. Orang udah datang, Pak, aku ngantri ya, ngantri. Berbaris. Nah, sambil mereka ngantri, saya menjelaskan totok punggung sambil mereka ditotok sama terapis-terapis saya. Itu namanya edukasi totok punggung. Ingat kalimatnya, orang mau ditotok karena mereka teredukasi. Ya itulah kami memberikan edukasi. Ya endingnya sama. Begitu ditotok, ya langsung ini main. Ya main. Closingnya Bu, nanti kalau mau Ibu misalnya mau ke klinik, ini alamatnya, ini diskonnya ya. Udah. Ada datang ke klinik. Itu namanya demo totok punggung. Ya, udah 2 tuh. 2 jurus. Itu jurus kedua. Efektif nggak? Sangat efektif. Nah, jurus yang ketiga, itu sostok. Sostok dengan demo beda. Sostok itu sosialisasi totok punggung. Nah, kalau itu, kita menemui instansi-instansi yang mereka punya perkumpulan. Misalnya, bisa juga ke instansi pemerintah, ke kelurahan, kecamatan, minta kapan ada rapat di sini yang sekiranya nanti di sela-sela rapat ada waktu 30 menit, saya akan memberikan pelatihan totok punggung gratis, sosialisasi. Bisa. Atau ke majelis taklim, baik itu masjid ataupun majelis taklim yang ada di perumahan. Itu juga sasaran. Atau arisan-arisan RT. Nah, yang disampaikan di acara itu memberikan penjelasan tentang totok punggung, tapi bentuknya kayak kita memberikan pelatihan, bukan demo, beda, tapi memberikan pelatihan. Tujuannya adalah supaya orang bisa menjadi terapis. Bedanya, kalau yang di demo totok punggung yang di Puri Jaya, supaya orang bisa merasakan.
Nah, kalau yang disosialisasi totok punggung supaya orang bisa belajar, itu materinya beda. Biasanya saya yang menyampaikan tuh, karena saya kan trainernya. Jadi teman-teman marketing cuma ikut bagiin aja, tapi yang ngoceh saya. Ini lebih asik lagi, Pak. Karena sekali presentasi dilihat oleh banyak orang. Ada proposalnya, udah kami siapkan, baik itu proposal digital ataupun proposal yang tertulis, buku ada. Gitu. Ini pengalaman saya yang sering saya lakukan. Pertama, itu kalau habis sholat Jumat, itu kan di masjid itu kan pasti ada panitia yang tinggal di situ, dalam arti tidak langsung pulang. Ngapain Pak? Iya, ngapain? Yes. Dan marbot nggak sendirian Pak, artinya banyak bapak-bapak yang lain yang ikut bantuin. Kenapa saya cerita? Karena saya ngalamin Pak. Ini praktisi saya ini. Setiap Jumat masjid besar, coba begitu yang berjamaah bubar, itu ada panitia dan marbot dan biasanya ketua DKM, ketua RT ngumpul di situ, ngitung duit. Bahkan, ini saya cerita nih, ada juga yang sampai disiapin makanan, Pak, makan bersama, ada. Tidak semua masjid sih, cuman ada, aku ngalamin. Jadi begitu selesai sholat Jumat bubar, jamaahnya pada pulang, itu ada sekelompok orang mungkin panitia dan panitia dan ketua DKM pengurus lah ya, masih tinggal di situ sambil marbot dan teman-teman ngitung duit. Di situ saya masuk, izin Pak, ketua DKM yang mana Pak? Itu Pak Ustadz, temuin Ustadz, saya Rasiman, Bapak ketua DKM ya, izin ya. Kenapa Pak? Bapak pernah ditotok belum? Totok apaan? Totok punggung. Saya nggak tahu nih. Kayak tadi lagi mulai itu, duduk Pak Madursono, demo, duduk totok punggung. Saya cerita, Pak, kami punya klinik, tapi konsep kami bukan cuma menerima terapi, tapi memberikan pelatihan totok punggung juga. Nah, kalau saya bilang begini, saya kebetulan trainernya, Pak. Nah, kalau Anda belum jadi trainer, bisa bilang aja saya juga boleh mengajarkan ilmunya. Jadi maksudnya, Pak Ketua DKM pasti kan di kelompok masjid ini kan pasti ada perkumpulan, entah itu pengajian apapun yang sifatnya ngumpul. Bisa nggak Bapak memberikan waktu ke saya untuk mengajari jamaah supaya bisa menjadi terapis? Bukan ditotok ya, beda nih kalimatnya. Jadi kalau demo dengan sosialisasi, beda. Kalau demo langsung totok punggung, kalau sosialisasi mengajarkan mereka untuk jadi terapis. Nah, dari sekian banyak masjid-masjid yang saya temuin, rata-rata DKM-nya memberikan waktu. Oh boleh Pak, kebetulan malam Selasa ada kajian, itu jam sekian sampai jam sekian, nanti kalau Bapak minta waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam, kami siapkan. Udah. Kapan Pak? Tanggal sekian. Datang saya di tanggal hari hanya, udah ngumpul mereka, baru ngomong, Bapak sekalian, totok punggung adalah bla 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 bla, persis seperti saya mengajarkan ke teman-teman semuanya. Di endingnya adalah siapa yang mau dicoba ini saya totok. Nah, tujuannya adalah biar mereka bisa menjadi terapis untuk keluarga sendiri. Tapi ini kan menjadi teredukasi mereka, betul nggak kira-kira? Mereka jadi tahu. Endingnya apa? Ini main lagi. Teman-teman yang mau merasakan, monggo Pak. Dapat voucher lagi, rebutan Pak kalau ada vouchernya, karena potongan diskon kan. Itu namanya sosialisasi totok punggung. Dan saya udah praktekin. Ibu-ibu PKK, kemarin di Kelurahan Kota Bumi, datang ke kelurahan, nanya sama orang situ, Pak mau ketemu ketua PKK, kapan ada acara? Satpam masih bilang, oh ibu, ini orangnya lagi nggak ada Pak. Oh bisa nomor teleponnya Pak, nanti kita janjian. Kasih. Temuin. Ketemu sama ketua PKK, sampaikan maksud tujuannya bawa proposal. Kami dari Totok Punggung ingin memberikan sosialisasi Totok Punggung biar banyak yang bisa Totok Punggung. Langsung Pak Rasiman, minggu ketiga di sini ada PKK. Bapak datang nanti saya kasih waktu 50 menit misalnya. Datang. Itu arisan PKK satu kelurahan, pesertanya lebih dari 200 orang. Kita presentasi di situ. Endingnya apa? Ini main. Ibu-ibu yang mau ke klinik dapat voucher 20%. Silakan ambil. Rebutan, sengaja saya bikin begitu. Riuh di situ. Besoknya apa? Penuh Pak yang datang ke sini. Jadi orang datang karena teredukasi. Kalau dia nggak tahu totok punggung, jangankan suruh datang, ditotok aja nggak mau. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada peribahasa, kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang, saya rubah Pak. Tak kenal maka tak cocok. Berarti nggak kenal nggak mau ditotok. Begitu kenal, mau ditotok Pak. Bayar mau. Kasih posting potongan diskon, tertarik. Udah berapa jurus tuh?
3. Udah kebayang nggak? Kebayang. Oke. Ya. Hilman lagi bayangin, gue cara notoknya masih bingung. Itu mah nanti bisa belajar. Yang penting tahu tekniknya cara dapetin klien, ya kan? Nah, sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat itu kita mainnya medsos. Jadi yang keempat itu jurus yang keempat adalah iklan organik. Yang kelima iklan berbayar. Jadi mainnya di medsos tapi ada 2 versi. Versi yang gratisan, yang organik, dan versi yang berbayar. Sekarang saya mau bicara yang gratisan. Bisa nggak kita menggunakan medsos tapi tidak mengeluarkan uang, tapi bisa dapat hasil? Bisa, tapi harus rajin. Pertama, rajin posting. Di mana postingnya? Pokoknya di media sosial. Itu posting-posting aja untuk menarik orang pengen tahu apa itu. Begitu apa itu, jelasin. Kliniknya ada di sini. Gitu. Itu yang organik. Yang paling efektif kalau yang organik, yang tidak berbayar, live. Nah itu tapi kalau live kan harus ada klien. Ya kalau teman-teman yang punya klinik tuh enak tuh. Kayak teman saya yang namanya Mas Vino ada di grup, itu kan tiap hari live waktu dia notok. Dan sekarang saya udah bilang teman-teman, lu pengen rame kliniknya, live aja waktu notok. Saya lihat teman-teman sekarang udah bayang live, bagus, saya senang. Yang udah pasti kan Mas Vino kan namanya Sugeng sebetulnya. Ada nggak Sugeng nonton hari ini? Mungkin lagi live juga dia. Jadi dia pertama kan dia terapis panggilan Pak awal-awalnya. Dulu belajar online ada di grup saya pernah, ikut lagi grup offline sama Ustadz Abu Rahman segala macam, sampai sekarang udah ikut training for trainer. Bermula dari kelas online. Dulu masih panggilan. Mas Vino tuh masih panggilan, dipanggil-panggil. Sekarang udah nggak bisa panggil lagi, orang yang datang udah banyak. Bagaimana bisa dipanggil orang yang datang aja ngantri Pak? Sehari minimal 20 Pak, itu Mas Vino itu. Ada di grup, namanya Vino. Ada kan? Dia langsung live. Ya, hampir seharian ada live. Ya, ketika ada live itu kan sebenarnya nggak berbayar. Tapi efektif, ada banyak orang lihat. Akhirnya Pak rame. Itu salah satu cara untuk mendatangkan klien. Mas Vino, bagus. Nah sekarang saya lihat Pak Supriyadi juga udah ikut live. Teman-teman yang lain juga live, nggak apa-apa. Itu salah satu jurus untuk mendapatkan klien. Itu yang tidak berbayar. Ya boleh live, di Facebook boleh, di TikTok boleh. Yang penting ada posting-posting konten lah, bikin konten yang banyak. Itu namanya bangun kolam. Nah, itu yang keempat. Nah yang kelima, ini dengan cara iklan berbayar. Ini ada bedanya Pak, antara iklan berbayar dengan iklan yang tidak berbayar. Kalau iklan yang tidak berbayar itu ada batasan. Contoh, teman-teman kan punya FB ya, Anda posting di FB. Teman-teman pasti tahu jumlah teman Anda kan di FB juga dibatasin jumlahnya, maksimal berapa? 5.000. Anak muda tahu Pak, maksimal 5.000. Kadang-kadang orang belum nyampe 5.000 kan, karena nyari teman juga nggak mudah. Anggap aja 5.000. Itu kalau kita posting sesuatu, ya konten di Facebook misalnya. Ini kalau boleh saya sebutin aplikasi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan bukan pelanggaran. Posting di FB, emang yang lihat semua 5.000 yang lihat? Belum tentu. Apalagi kalau kita jarang interaksi, nggak ada yang lihat Pak. Kan rumusnya interaksi kan, rumusnya kita bisa dilihat oleh orang kan kita harus sering-sering interaksi. Baik itu posting ataupun kita nge-like punya orang. Ya itu artinya ada batasan, itu di FB. Nah kalau kita ngiklannya di FB yang berbayar, itu nggak pakai batasan Pak yang lihat. Tergantung berapa uang yang Anda tanamkan untuk bikin iklan. Ada aturannya, pengen dilihat oleh berapa orang. Kalau bayarnya cuma 5.000, mungkin yang lihat 5.000 orang misalnya. Kalau bayarnya 15.000 sehari, bisa sampai 15.000 orang yang lihat. Karena ada settingannya. Itu namanya berbayar. Itu kalau di FB. Misalnya di story Wawa misalnya. Teman-teman kan sering bikin status kan? Nah kalau Anda menggunakan Wawanya itu, Wawa tahu ya? Iya, itu ini kita plesetin Pak. Udah beda aplikasi. Jadi kalau kita posting di Wawa status, kalau Wawa bisnis kan ada 2 versi. Iya. Itu langsung bisa dipromosikan Pak. Ada penawaran dari pihak Wawanya. Promosikan postingan Anda. Nah kalau kita mau promosikan, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Pertama, mau di wilayah mana yang lihat?
Nah, kalau kita mau promosiin Tangerang Elok kliniknya, setting aja Kecamatan Pasar Kemis. Maka yang ngelihat khusus orang situ, orang Papua nggak ngelihat. Itu tempat. Yang kedua, interestnya apa, targetingnya, orang-orang model apa. Ada settingannya, yang suka kesehatan, yang suka terapis, itu ada. Jadi nanti yang nonton iklan kita adalah orang-orang yang butuh kesehatan. Ada settingannya, dan itu mudah, dan bisa saya ajarin kalau belum tahu. Pertama, wilayah. Kedua, interestnya atau targetingnya. Yang ketiga, usia. Yang nonton mau usia berapa? Jangan bikin usia 12 tahun, 13 tahun, mana ada yang mau ditotok. Nyambung 35 sampai 60. Udah orang sakit semua tuh, Pak. Maksudnya orang udah banyak keluhan gitu. Udah mulai ada yang jempel lah, ada yang macam-macam udah. Ya, udah sepuh ya kan. Jadi yang dibidik itu lokasi ya kan, kemudian interestnya, targetingnya sama usia itu dulu. Baru yang ketiga, lo mau ngasih duit berapa, mau modal untuk iklannya. Kalau kita ketik 15.000 sehari akan muncul, dijangkau oleh sekian ribu orang. Ya kan? Kalau misalnya 20.000 sekali makin banyak, Pak. Jadi sama pihak aplikasi yang berbayar di-share sama mereka. Kalau kita iklan di TikTok nih, TikTok yang akan menyebarkan. Jadi nggak ada batasan. Beda kalau yang organik tadi, organik yang tidak berbayar kan dibatasi. Di Wawa nih, Wawa yang organik. Bapak misalnya posting status, itu yang nonton pertama hanya orang yang saling nyimpen nomor. Kalau sampai nyimpen nomor saya nyimpen nomor sampai, saya bisa lihat. Makanya pentingnya teman-teman, terutama mak-mak nih yang punya grup Wawa banyak, itu nama-nama orang itu disimpan. Mak-mak rata-rata malas nyimpan. Karena mikirnya Pak, ada di grup pengajian kok. Tapi namanya nggak disimpan, Pak. Mungkin kalau orang bukan berbisnis sih nggak masalah. Bagi pebisnis yang sering-sering posting konten, itu tadi, dia akan melihat postingan Anda kalau dia saling menyimpan. Wawa ya terutama ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia nggak saling menyimpan, nggak bakalan dilihat. Itulah. Itu kalau yang namanya organik. Kalau yang berbayar, kita nggak kenal aja dia lihat, Pak. Karena memang udah dibayarkan oleh si pihak aplikasi. Kita udah bayar, jadi yang lihat banyak, Pak. Iya, karena duit, Pak, mainnya. Gitu. Nah, dengan berbayar itu, maka kita bisa mengukur. Anggap aja sehari kita ngeluarin 20.000 sehari. Yang nonton 50.000 orang lebih. Dari pengalaman saya buka iklan di WhatsApp Story, ngeluarin duit 20.000, Pak. Yang datang bisa 5-10 orang. Dari hasil iklan. Anggap aja yang datang 5. Kita dapat fee berapa tadi? Paling kecil? 20 kali 5 berapa? 100. Aku ngeluarin duit berapa? 20. Masih ada untung? 80. Tuh. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak demo, enggak orang namanya pakai online. Tuh. Nah, jadi ini sudah sampai 5 jurus. Ya. Ini saya percepat, ya, yang penting ada gambaran. Nah, dengan 5 jurus ini sudah kami praktekkan, pembuktiannya adalah jumlah klinik ada 5, kami plong, omsetnya dalam 1 bulan akhir-akhir ini antara 4.000 sampai 5.000 klien dari 5 jurus yang kami mainkan, seperti itu. Nah, itu kan yang sementara yang main saya dan tim, belum menyebar ke marketing yang lain yang sedang kami promosikan. Jadi kalau teman-teman melihat ini sebagai potensi, Anda tidak punya klinik, tapi Anda bisa jadi, bahasa kasarnya jadi caloknya gitu kan, jadi marketingnya atau surveyornya, itu pun punya punya kesempatan yang sama. Bahkan saya boleh tahu sekali lagi, penghasilan marketing itu bisa melampaui lebih besar dari penghasilan yang punya klinik. Yang punya klinik kan hitung sendiri, Pak, bayar kontrakannya, berbagi dengan terapisnya, belum adminnya, belum sewa listrik segala macam kan, ya ada lebih dikit. Tapi kalau marketing emang bayar kontrakan, cuman bagian ini doang, Pak. Yang penting endingnya, Pak, itu doang. Data ya. Iya. Kalau mau pakai yang sifatnya iklan berbayar, wah malah itu enak banget, iya kan? Cepet, Pak. Kita punya kerjaan apapun aman. Kita kan cuma punya waktu buat posting iklan doang sekali. Kalau mau disetting 5 hari, sekali klik untuk 5 hari, ini diamin aja. Orang nanti dia masuknya ke WA admin kok, dari WA admin kelihatan dari mana itu iklannya.
Gitu. Jadi konsep di sini semua klien datang itu ketahuan Pak, ini dari siapanya, karena ditanya. Nah, makanya tadi kalimatnya adalah teman-teman yang ikut program ini namanya tercatat di sini. Tercatat sebagai katakanlah marketing freelance atau marketing yang staff, supaya ketika orang datang ke sini, dari mana Pak informasi? Oh, saya ngeliat Facebooknya siapa? Boleh dilihat, oh ini Facebooknya Pak Samit nih, Pak Samit yang dapat rezekinya. Itu maksud saya Pak. Ada gambar nggak Pak? Oke.